Asep Tapip kembali lagi membawa ngopi di PJTP Jabar Pisan. Kita lanjutkan para pemirsa yang ngobrol lagi tentang karakteristik orang yang bertakwa. Nah, tadi sudah 2 kita bahas, yang terakhir nih ya, apa? Kita dengarkan. Kang Asep, silakan. Baik, setelah kita mengetahui orang-orang yang memiliki karakteristik orang bertakwa, orang-orang yang baik. Yang pertama tadi orang-orang yang gemar menyedekahkan sebahagian rezekinya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian orang-orang yang sanggup dan mampu menahan amarah ketika dia marah. Dan puncaknya adalah wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang selalu memaafkan kesalahannya. Kata maaf memang mudah terucap, tetapi kadang memaafkan itu perlu waktu. Ada orang yang memohon maaf itu dalam hitungan sekejap, Kang. Tapi ketika orang yang dipintakan maafnya itu mungkin memerlukan waktu beberapa. Bahkan ada sampai 7 turunan itu tidak akan memaafkan. Ini membuktikan bagaimana saling memaafkan itu bagian dari karakteristik orang-orang yang bertakwa. Jadi wal afina anin nas, memaafkan orang lain kan. Nah, jadi memaafkan itu memang oke. Tapi ada yang memaafkan mah bisa, tapi melupakan sulit. Itu biasanya kaum Hawa tuh. Kaum perempuan ya. Kalau laki-laki mah melupakan cepat, tapi memaafkan ada hese kan. Tapi kalau perempuan itu memaafkan bisa, tapi melupakan ya. Jadi kalau butuh kita waktu ya. Iya, coba kalau punya masalah dengan istri misalnya tahun 1990 masih diungkit sekarang, masih ingat ya. Itu silakan buktikan sendiri-sendiri ya. Nah, memang begitu itu. Karakter perempuan begitu, susah melupakan. Kalau memaafkan kan maafkan terus, dimaafkan. Iya betul, pemaaf memang kalau perempuan itu. Tapi bukan pelupa. Ya, kalau laki-laki pelupa. Gampang lupa gitu kan. Baik, kita kembangkan. Tadi kan memaafkan orang lain. Memang itu sesuatu yang sulit gitu kan. Apalagi kesalahan itu begitu merugikan kita gitu. Ada nggak trik sebenarnya bagaimana sih kita untuk menjaga diri untuk selalu bisa memaafkan orang lain? Allah juga itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pemaaf. Bahkan dalam sholat saja, Kang, ketika setelah kita sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, itu ada 8 permintaan yang diawali dan diakhiri dengan kata maaf. Jadi, betul, Rabbik firli, warhamni, wazburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Dari memohon ampun, kembali ke memohon ampun. Itu yang pertama. Mungkin perlu digarisbawahi, Allah juga Maha Pengampun. Memang sih sulit ya. Tetapi kadang maaf dan memaafkan itu merupakan puncak kebahagiaan. Contoh, ketika Ramadan selesai itu, Kang, kemudian diakhiri dengan mudik ya. Ketika kita dari merantau nih, jauh dari orang tua, apapun barang yang kita bawa, apapun buah tangan atau oleh-oleh lah yang kita bawa ke orang tua, maka rasanya dengan mendengar kata memaafkan dari orang tua kita itu, dunia ini sudah berubah. Gitu. Artinya yang pertama tadi, diyakini saja Allah juga Maha Pemaaf. Gitu. Yang nggak boleh itu prinsip laki-laki, lebih baik minta maaf daripada minta izin, itu nggak boleh, Kang. Jadi itu puncak kebahagiaan. Walaupun tidak perlu izin sebenarnya itu. Walaupun tidak perlu izin. Tanda petik ini ngobrolin apa sih? Enggak. Ini kan ngobrolkan tentang karakteristik orang bertakwa. Iya kan. Nah, salah satunya adalah ketika orang-orang mampu saling memaafkan. Tadi setidaknya ada 2. Kan tadi bagaimana nih agar kita menjadi pribadi yang memaafkan. Jadi pahami aja dalam diri kita bahwa Allah itu Maha Pemaaf. Terus yang kedua, maaf itu puncak kebahagiaan. Itu diyakini. Ya. Tadi nih ketika kita kembali ke cerita tadi proses mudik itu, orang tua itu tidak akan menanyakan kesuksesan kita, Pak. Orang tua itu tidak akan menanyakan apa yang kita bawa. Tapi ketika berjabat tangan, bersalaman, berpelukan,
maka rasanya disitulah puncak kebahagiaan. Maka tips yang kedua, agar kita menjadi pribadi orang yang saling memaafkan, pahami bahwa memaafkan itu bagian dari kebahagiaan. Oke, jadi kalau ingin bahagia, memaafkan. Kalau sudah memaafkan, pasti bahagia ya. Bahagia. Kalau kita ingin dimaafkan orang, maka kita pun harus memaafkan orang. Jadi itu mah timbal balik ya. Betul. Oke, ada kesimpulannya dari 3 karakter itu apa? Baik, untuk pemirsa semuanya, 3 hal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, dari mulai bersedekah, dari mulai menahan amarah, kemudian memaafkan, itu memang sederhana diucapkan. Tetapi dalam prakteknya mungkin perlu latihan. Dan latihan terbaik adalah ketika kita meyakini apa yang kita lakukan, Allah selalu mengetahuinya. Allah tahu ketika kita mau berinfak tidak ada, tapi kita memaksakan, itu sesuatu yang luar biasa. Orang itu akan mudah berinfak ketika ada, tetapi dikatakan luar biasa ketika dia bersedekah dengan keterbatasannya. Banyak orang kok yang bersedekah dari keterbatasannya, tidak hanya harta. Kemudian yang kedua, berbicara dengan emosi, berbicara dengan amarah, banyak penyebabnya. Banyak yang menjadi kita marah, tetapi ketika kita mampu mengendalikan, itu adalah kemewahan dalam akhlak kita. Dan puncaknya ketika kita selalu saling memaafkan kesalahan antar orang lain. Itu mungkin, Kang. Oke. Nah, di luar ini nih kan, ini sebuah program nih yang saya senggalakan untuk mewadahi teman-teman di guru agama berbagi lah. Paling tidak melatih keberanian untuk berbicara di depan kamera ya, sehingga manfaatnya bisa lebih luas. Jadi tidak hanya di tingkat kelas saja, nanti ketika disebarkan melalui televisi kan bisa didengar oleh yang lain. Nah, bagaimana nih MGMP melihat program ngopi ini? Apa ada saran selanjutnya nanti untuk mengajak teman-teman? Saya terima kasih. Alhamdulillah, bersyukur bahwa di tengah aktivitas beberapa guru ya, teman-teman guru mengajar, ada sebuah program yang bisa menjadikan jembatan lah untuk mengembangkan kemampuan guru itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua juga, sebetulnya ini adalah kemewahan tersendiri, Kang, bagi seorang guru untuk memberikan nilai-nilai kebaikan, tidak hanya di hadapan siswa, karena saya yakin yang melihat tayangan ini semua usia ya, tidak hanya peserta didik. Jadi kalau biasanya guru itu berinteraksi dengan siswa, maka di kegiatan atau di acara podcast ngopi ini, itu bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan di luar kelas. Jadi saya berterima kasih kepada PJTV yang telah melakukan atau mengadakan kegiatan ini. Semoga menjadi catatan amal kebaikan kita. Nanti dijadwalkan ya guru-guru lainnya anggota MGMP untuk kemudian ngobrol lagi dengan saya. Jadi kita jajah semua guru-guru di Kota Bandung khususnya dan Jawa Barat pada umumnya. Bahkan mungkin juga jadi wajib ya nanti guru yang bersertifikat podcast itu baru nyatakan guru kompeten. Setuju ya, nanti kita bikin sertifikat tanda tangan pembina aksi. Oke, ikut podcast sudah teruji keberaniannya gitu, dan materinya juga teruji kan, kelihatan kalau ditanya masih baca mikir berarti harus diajar deh. Nah, kalau semua spontan gitu ya. Masih ada yang mau dijelaskan? Cukup. Oke, mumpung kameramen belum selesai, baik teman-teman, nampaknya memang episode kali ini sudah cukup waktunya ya. Anak ayam turun 4, mati 1 tinggal 3. Nah, karena ini waktunya memang sudah tidak sempat ya. Nah, kita nanti ke episode selanjutnya. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.